Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan 200 penunggak pajak yang diputus hakim bersalah akan membayar hutangnya ke negara pada tahun ini senilai 60 triliun rupiah. Purbaya menjamin jika para penunggak pajak telah memenuhi kewajibannya, ia berjanji akan melindungi para pembayar pajak. Mimpi buruk bagi si penunggak pajak. Kalau tidak bayar, pasti akan susah hidupnya. Itulah sepenggal kalimat yang dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ketika mengancam akan mengejar 200 penunggak pajak yang sudah inkrah yang jumlahnya senilai 60 triliun rupiah. Gebrakan Purbaya tidak main-main. Dalam waktu 1 minggu ke depan, jika para penunggak pajak itu tidak segera melunasi kewajibannya kepada negara, akan berubah menjadi mimpi buruk. Sayangnya, Purbaya enggan mengungkap pihak mana saja ke 200 penunggak pajak itu. Pajak aja ada 60 triliun kan, yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak? 60 triliun itu? 2005. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Ada yang besar sekali tapi belum bisa saya buka. Jadi terima kasih semuanya. Defisit aman. Sektor pengen tahu aja. Meski demikian, Purbaya menjamin jika para penunggak pajak telah memenuhi kewajibannya, ia berjanji akan melindungi para pembayar pajak. Pihaknya juga akan mencegah dan memonitor pegawai pajak untuk tidak kembali merasa wajib pajak. Kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini. Pasti masuk Pak? Pasti masuk. Untuk memastikan pelayanan pajak, Purbaya sempat melakukan inspeksi mendadak dengan menelpon layanan kering pajak. Inilah salah satu gebrakan awal Purbaya dalam mendefinisikan ulang filosofi perpajakan di eranya. Ia seolah ingin mengakhiri era obral pengampunan dan beralih ke sistem yang lebih konsisten dan berkeadilan. Menurutnya, kepercayaan wajib pajak harus dibangun. Caranya adalah dengan menunjukkan bahwa uang pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan secara efektif untuk belanja pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program-program yang langsung menyentuh ekonomi rakyat. Kalau siap 2 tahun ada tax amnesty, itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul. Karena dia akan pikir 2 tahun lagi ada tax amnesty lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus. Tapi saya akan pelajari seperti apa proposalnya. Tapi sebagai ekonom untuk saya sih tidak terlalu appropriate. Dia terlalu pas lah. Jadi yang pas adalah ya jalankan program-program pajak yang betul, koleksi yang betul. Kalau ada yang salah dihukum, tapi kita jangan meres gitu. Jadi harus perlakuan yang fair terhadap pembayar pajak. Dan kalau udah punya duit ya dibelanjain kira-kira gitu. Sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto melaporkan 4 sumber utama penerimaan pajak hingga Juli 2025, yakni PPh Badan mencapai 174,47 triliun rupiah, PPh orang pribadi sebesar 14,98 triliun rupiah, PPN dan PPNBM sebesar 350,62 triliun rupiah, serta PBB sebesar 12,53 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV.